Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11. Hari ini kita masuk pada bab eh, pada bab 4. Setelah sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas masalah bab 3 tentang kajian Quran surah At-Taubah ayat 105, yaitu tentang etos kerja. Lanjutan dari materi tersebut yaitu Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41, pembahasannya yaitu tentang toleransi. Mari dengarkan dan simak Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi yang akan saya bacakan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'lamu wa ana bari'un mimma ta'malun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan, dan jika mereka tetap mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu, maka kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan kamu pun tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun asbabun nuzul ayat ini, tidak ada sebab khusus akan turunnya, namun surah ini membuktikan kebenaran Al-Quran itu bersumber dari Allah, serta isi kandungannya syarat dengan tuntunan, pedoman, dan arahan yang penuh dengan hikmah. Ayat ini juga mengingatkan kita sebagai generasi yang baru untuk tetap istiqomah dan konsisten di jalan kebenaran. Yakinilah kebenaran itu dan jangan sampai kita menolak kebenaran hanya karena didasarkan pada asumsi yang tidak berdasar pada ilmu atau fakta. Melalui ayat ini Allah juga menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa keadaan orang musyrikin yang mendustakan ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang benar-benar mempercayai Al-Quran dengan i'tikad yang kuat. Yang kedua, golongan yang tidak mempercayainya dan terus-menerus berada dalam kekafiran. Dalam tafsir Marahlu Bait, Imam Nawawi menjelaskan bahwa mereka yang meyakini Al-Quran ada yang hanya sekedar meyakini kebenarannya tetapi tetap dalam kekafiran, dan ada pula yang kemudian bertaubat. Selanjutnya dalam ayat 41 Allah menjelaskan bahwa jika mereka tetap mendustakan Nabi Muhammad, Allah memerintahkan untuk mengatakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad berkewajiban melanjutkan tugas-tugas kerasulannya. Beberapa kandungan surah Yunus ini antara lain, di antara orang-orang musyrik ada yang meyakini kebenaran Al-Quran kemudian bertobat, ada pula yang tetap dalam kemusyrikan. 2. Allah mengetahui siapa yang benar-benar tulus, ikhlas, dan atau tidak. 3. Menyekutukan Allah, menentang hukumnya, dan menganiaya diri termasuk dalam perbuatan perusak bumi. 4. Setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Adapun sikap yang mencerminkan ayat ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan peringatan untuk selalu berbuat baik kepada Allah, berusaha juga melakukan perbuatan dan kemaslahatan, serta menjauhi perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian tetap bersemangat dan tetap tidak putus asa dalam berdakwah, karena kita hanya memberi peringatan, bukan memaksa, dan bukan memberi sanksi atas kekafiran mereka. Tidak juga menggunakan cara paksaan dan ancaman, apalagi kekerasan dalam menjalankan dakwah. Adapun pengertian toleransi adalah menerima perbedaan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan rukun. Batasan toleransi menurut Said Aqil Al-Munawwar adalah hanya dalam bermuamalah sesama manusia dan bukan menyangkut hukum syariat. Prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan asuransi adalah yang pertama, prinsip keberagaman itu biasa. 2. Prinsip
kesetaraan itu biasa. 3. Prinsip modesty in diversity atau sahaja dalam keberagaman. Contoh penerapan toleransi pada masa Rasulullah adalah yang mudah diingat pada saat beliau berada di Madinah dan tinggal di tengah masyarakat dengan beragam suku dan agama. Beliau melakukan langkah besar dengan mengadakan perjanjian damai di antara mereka yang dikenal dengan Piagam Madinah. Selain toleransi, kita bahas juga tentang masalah kerukunan yang merupakan sikap mental dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis tanpa memandang perbedaan. Contoh seperti silaturahmi dan tolong-menolong. Hal yang perlu dihindari agar tercipta kerukunan yaitu egoisme atau sikap menang sendiri. Yang kedua adalah ekstremisme yang merupakan sikap egois yang paling keras karena sikap selalu memaksa kehendak orang lain untuk mencapai tujuannya. Ada 3 konsep kerukunan umat beragama. Pertama, kerukunan intern umat beragama atau kerukunan yang tercipta dalam umat yang seagama. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama atau kerukunan yang tercipta dalam umat atau masyarakat yang berbeda keyakinan. Dalam hal bermuamalah tetap bergaul akrab, namun dalam hal akidah atau hal syariah tidak boleh dicampur adukan karena ini sudah berhubungan dengan ibadah kita kepada Tuhan atau hubungan kita dengan Tuhan kita masing-masing. Yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah yang direalisasikan dengan menaati segala aturan pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menjalin kerjasama antara ulama dan pemerintah dalam membina umat, yang mana pemerintah membangun fisik dan ulama membangun mental. 3. Manfaat menjaga kerukunan. Pertama yaitu tercipta stabilitas nasional karena setiap warga memiliki tanggung jawab dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua adalah dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan dan membahayakan bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Yang ketiga adalah terhindar dari perpecahan. Berkaca adanya perpecahan yang berbentuk pemberontakan, separatisme, dan ekstremisme lainnya yang berakibat sangat buruk terhadap infrastruktur, tatanan nilai budaya sosial, serta instabilitas negara. Dengan demikian, praktek program pembangunan tidak berjalan lancar, keamanan terganggu, ekonomi pun lumpuh, dan korban yang paling sengsara adalah rakyat yang tidak berdosa. Maka dalam usaha menciptakan suasana rukun perlu adanya sikap saling memahami dan sikap saling menghormati antar sesama masyarakat, baik itu seagama maupun tidak seagama. Adapun kesimpulan dari kajian surah Yunus ini adalah yang pertama, orang musyrik itu ada yang meyakini kebenaran Al-Quran dan ada yang tidak. Di antara mereka yang meyakini ada yang kemudian bertobat, tetapi ada pula yang tetap memusuhi ajaran Allah. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak atau ajaran kita kepada orang lain yang tidak seagama, yang pada akhirnya setiap orang akan bertanggung jawab terhadap amal kita masing-masing semasa di dunia dan mendapat balasan setimpal di akhirat. Ketiga, setiap manusia berhak untuk dihargai meskipun berbeda keyakinan. Penghargaan terhadap sesama manusia tidak sebatas pada saat hidup, bahkan sesudah menjadi mayat sekalipun manusia harus tetap dihormati. Keempat, dalam kehidupan bermasyarakat, keberagaman atau kemajemukan adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, perlu adanya toleransi. Kelima, toleransi adalah sikap yang membiarkan orang lain mempunyai keyakinan yang berbeda dan menerima kenyataan itu sebagai hak kebebasan dalam hal keyakinan. 6. Toleransi menjadi syarat bagi terciptanya kehidupan yang damai dan rukun di Indonesia yang masyarakatnya pluralistis. 7. Menjaga kerukunan adalah sikap mental yang dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi, seimbang, dan harmonis. 8. Rasulullah dan para sahabat adalah teladan dalam berdakwah dengan penuh toleransi. 9. Setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadah atau ritual sendiri. 10. Toleransi menuntut adanya sikap saling memahami dan saling menghargai. Kesimpulan terakhir, ada 3 prinsip hidup dalam masyarakat Majaluk. Pertama adalah keragaman itu biasa, kedua kesetaraan itu biasa, dan yang ketiga sahaja dalam keberagaman. Demikian materi singkat tentang toleransi dan kerukunan, semoga bermanfaat
dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.